Alergi adalah salah satu reaksi yang tidak normal dari tubuh, di mana terjadi reaksi berlebihan terhadap suatu zat yang tidak akan menimbulkan reaksi yang sama pada orang lain. Jadi misalnya semua orang makan tongkol, tidak semuanya langsung terjadi reaksi yang sama. Tapi kalau terjadi reaksinya salah satu dari 10 orang makan tongkol, satu aja yang ada reaksi, nah itu kemungkinan alergi. Jadi sebenarnya kalau alergi makanan itu ada beberapa metode ya, karena alergi makanan sendiri ada yang melalui sistem imun IgE, imunoglobulin E, ada yang tidak melalui sistem imunoglobulin E. Nah, yang melalui sistem imunoglobulin E itu bisa ditusuk-tusuk yang tadi itu, atau namanya skin prick test, atau pemeriksaan imunoglobulin E spesifik namanya. Jadi misalnya kita pengen tahu apa jika alergi kacang melalui IgE, itu dicek melalui ambil darah ya. 96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11, jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini menemani Anda, sahabat. Selama kurang lebih 1 jam, kami menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi yang tepat, yang benar di era seperti sekarang ini tentunya ya. Dan setiap minggunya, sahabat, perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini menghadirkan tema yang berbeda yang kita bahas. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini juga bisa Anda saksikan kembali melalui YouTube channelnya Merkuri di @radiomerkuri96. Jadi subscribe terlebih dahulu ya. Dan seperti biasa juga, saya tidak sendiri di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, sahabat. Ada Ellen Pratiwi yang akan menemani kita semua. Baik, terima kasih. Rumah Sehat Surabaya ini ya. Alhamdulillah bisa hadir untuk hari ini. Dan bulan Juli itu biasanya identik dengan satu peringatan yang penting untuk anak, yaitu peringatan Hari Anak Nasional yang nanti jatuh pada tanggal 23. Nah, ini biasanya ada banyak tema-tema yang terkait anak yang dimunculkan nantinya gitu. Saya nggak tahu temanya apa tahun ini, tetapi untuk kali ini rasanya tepat sekali untuk kita memberikan perhatian khusus pada anak. Kalau kemarin-kemarin kita sibuk dengan materi COVID terus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang alergi yang belum pernah juga kita bahas selama di perjalanan Rumah Sehat ya. Dan terima kasih untuk hari ini sudah ada dokter spesialis anak yang khusus menangani alergi, dan beliau adalah seorang ahli alergi imunologi yang meluangkan waktunya untuk hadir memberikan informasi tentang alergi makanan pada anak. Wah, ini pasti banyak yang ngalamin ya. Entah menduga-duga, entah beneran alergi. Ini kita akan tanyakan pada ahlinya. Terima kasih dan selamat datang kepada Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Selamat datang, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Yanti dan Mbak Ellen sudah ngundang saya di sini. Sudah hadir di sini ya. Terima kasih dokter berkenan juga untuk hadir, bisa memberikan kita edukasi dan informasi yang tepat tentunya, karena untuk anak pastinya orang tua ingin memberikan yang terbaik gitu ya, Dok, apalagi perawatan untuk yang alergi. Nah, sekarang kita menyamakan visi dulu nih, Dok ya. Mungkin dokter mau perkenalan dulu, silakan. Ya, monggo menyapa sahabat. Saya tadi dengar iklan-iklan halo. Saya juga pengen halo. Boleh, silakan. Dok. Kita juga tayang di YouTube, Dok ya. Oke, halo, nama saya Zahra Hikmah. Saya dokter spesialis alergi imunologi di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Rumah Sakit Islam Jembersari, dan Rumah Sakit PHC. Jadi menangani khusus anak yang alergi ya, Dok ya, dan juga masalah imunologi. Betul. Iya, terima kasih nih sudah hadir. Kita menyamakan persepsi karena kami awam ya, Dok ya. Apa yang dimaksud dengan alergi itu, Dok? Silakan. Baik. Alergi adalah salah satu reaksi yang tidak normal dari tubuh, di mana terjadi reaksi berlebihan terhadap suatu zat yang tidak akan menimbulkan reaksi yang sama pada orang lain. Jadi misalnya semua orang makan tongkol, tidak semuanya langsung terjadi reaksi yang sama. Tapi kalau terjadi reaksinya salah satu dari 10 orang makan tongkol, satu aja yang ada reaksi, nah itu kemungkinan alergi. Jadi ada reaksi dari ketika mengkonsumsi sesuatu ini ya, Dok, baik cairan, padat atau apapun bisa ya, Dok ya? Apapun bisa, bahkan nasi pun bisa menimbulkan reaksi alergi. Wah, ada juga nih ya. Iya. Kenyang lah, Dok, kalau makan.
Nah ini gejala yang timbul apa biasanya di kulit gitu ya dok? Atau apa biasanya untuk mengetahui bahwa ini anak saya alergi nih, tanda-tanda nih gitu, gimana dok? Jadi gejala daripada reaksi alergi itu mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Yang ringan mungkin yang disebut sama Mbak Ellen tadi ya, ada gejala di kulit, gatal ya, eksim, urtikaria atau biduran ya. Kemudian di saluran nafas misalnya ada pilek pagi ya, pilek alergi, ada asma alergi, kemudian juga mungkin ada yang sering bersin-bersin ya setiap kena debu. Kemudian bisa juga di saluran cerna, muntah, mual, diare. Sampai begitu ya dok ya? Tidak bisa buang air besar pun bisa merupakan gejala alergi walaupun itu jarang. Nah, reaksi yang paling berat apabila itu menimpah pada yang terkena adalah sirkulasi darah, di mana bisa terjadi reaksi berat seperti shock anafilaksis. Jadi Sampai begitu ya dok ya? dan bisa menyebabkan kematian. Oh, nah ini tentunya kan harusnya gejalanya kecil-kecil dulu dok sebelum sampai ke yang berat tadi ya. Betul, Jadi orang tua mesti peka ini ya. Nah kalau alergi ini bisa diketahui dari usia berapa sih dok? Bayi itu sudah bisa ketahuan nggak sih dok? Yang paling mudah saya ketemu itu umur 2 hari. Duh, bayi banget ini. Iya. 2 hari sudah bisa ketahuan kalau alergi ya dok ya? Jadi waktu itu si ibu perawat, dia menganggap bahwa dirinya tidak bisa menyusui, jadi diam-diam di rumah sakit dikasih susu formula anaknya, karena menganggap wah saya kan harus bekerja gitu. Nah begitu kasih susu formula 1 jam pertama itu beraknya ada darahnya sedikit gitu, anaknya nangis terus, besoknya beraknya banyak sekali. Jadi itu memang ternyata setelah kita balik lagi ke ASI dan kemudian benar-benar ibunya didietkan terhadap susu sapi, anaknya membaik gitu. Itu jadi bisa merupakan salah satu gejala alergi yang paling dini yang ketahuan gitu ya. Nah kalau anak-anak ini dok, biasanya itu kan bayi ya. Anak-anak ini mungkin sudah mulai makan segala gitu kan dok. Jajan lah apalah gitu biasanya ya dok ya. Kalau dari snack-snack ini itu kali ya. Itu makanan kemasan gitu atau makanan instan itu banyak juga nggak sih dok yang menyebabkan alergi? Jadi sebenarnya ada namanya alergi dan ada namanya pseudoalergi. Pseudoalergi atau alergi palsu. Ya. Kalau yang alergi benar-benar itu melibatkan sistem imunologi daripada tubuh. Jadi ada reaksi sistem imun tubuh terhadap zat tersebut. Tapi kalau yang pseudoalergi atau alergi palsu, zat yang dia makan itu bisa mencetuskan kejadian mirip dengan alergi. Loh, ada yang bisa pura-pura gitu ya dok? Contohnya adalah pewarna ya. Kalau MSG saya belum tahu penelitiannya ya, tapi pewarna, kemudian pengawet buatan. Pengawet, itu kan sering menimbulkan gejala mirip alergi walaupun sebenarnya mungkin dia tidak alergi terhadap kentang misalnya. Tapi dia makan kentang yang sudah dibumbui MSG, dibumbui ini akhirnya batuk. Nah, yang disalahkan kentangnya. Zat tambahannya berarti. Iya, betul ya. Jadi namanya aditif, food aditif. Yang dokter temukan alergi itu dari makanan apa aja sih dok? Soalnya ada teman saya itu alergi teh, lucu gitu, teh tempe gitu. Jadi sesuatu yang apa kita nggak nyangka gitu loh dok. Apa aja sih biasanya dok? Nah yang sebelum ke itu kita ke penelpon. Oke, ada penelpon. Baik, kita sapa dulu ya. Siang Merkuri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alergi ya, saya Pak Sumarwita. Ya, saya alergi. Saya pernah alergi. Itu saya waktu mau wisata ke Dieng ya. Itu waktu masih sampai Ambarawa itu, jadi belum sampai naik kan, itu kan agak dingin sudah. Itu biduran. Kuat kalau biduran gitu. Terus saya belum pernah alergi begitu. Terus saya cari apotek katanya, terus diberi sama petugas apotek diberi Insidal. Langsung berkurang sembuh. Tapi setelah itu saya ke mana-mana, ke wisata, ke udara dingin atau apa itu tidak kumat. Itu kenapa kok tidak kumat gitu? Kalau alergi apa harus terus-menerus menetap. Kalau kena dingin ya, itu kan karena kena dingin itu kasih isi. Jadi saya kalau itu sudah sampai sekarang, sampai tua, saya umur 69 tahun itu saya tidak kumat alerginya. Kenapa kok bisa berhenti sendiri? Ya tidak saya obati, dia apa? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman Ya, mungkin juga banyak yang merasakan hal yang sama dong. Kok cuman sekali terus nggak datang lagi? Iya. Gitu. Gimana dok? Baik, jadi yang Bapak maksud tadi adalah urtikaria. Ya, urtikaria bisa merupakan bagian daripada alergi dan bisa bukan merupakan bagian alergi ya. Jadi seperti saya sebut tadi, ada yang namanya pseudoalergi, tapi juga urtikaria ada yang namanya idiopatik. Idiopatik urtikaria itu urtikaria yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, tadi Bapak nanya ya, apakah kalau alergi harus berulang ya? Iya. Alergi harus berulang dengan pencetus yang sama. Kemudian biasanya orangnya kalau urtikaria udah tahu, setiap saya makan ini saya gatal. Setiap saya menyentuh sesuatu yang hangat saya gatal. Setiap saya menyentuh sesuatu yang dingin saya gatal gitu. Jadi itu kalau yang disebut alergi ada kronisitas, kemudian berulang dengan pencetus yang sama, dan ada bakat atopi atau bakat alergi dari seseorang itu. Saya kemungkinan besar Bapak yang namanya idiopatik urtikaria, jadi penyebabnya sampai sekarang memang tidak jelas. Jadi cuma sekali aja Pak, jadi Iya. bukan kategori yang alergi yang atau yang palsu-palsu tadi kali dok. Mungkin habis makan sesuatu. itu Iya, bisa. ada pemicu ya, mungkin nggak Iya, kerasa ya selama perjalanan begitu Kemudian ya. imunnya lagi turun dok. Enggak ada hubungan. Nah, ini Nggak juga- pengaruh. Nah, itu juga tuh katanya kalau imun turun itu bisa kena alergi katanya gitu dok. Gimana dok? Pengaruh istilahnya memicu dok. Justru kalau nggak ada imunnya kan nggak keluar gejala alergi. Nah, Dia sistem reaksi yang berlebihan dari sistem imun ya. Oh, jadi begitu. Iya, Jadi justru imunnya sedang bereaksi Iya, begitu. ini reaksi imun gitu. Oh, baiklah. Bukan Iya, iya. berhubungan dengan, oh imunnya turun akhirnya muncul gejala. Muncul. Oh, Bukan, iya. bukan. Oh, baik. Kalau Ini baru begitu. paham juga. Iya. Terima kasih informasinya dok. Dok, aneka makanan apa dok yang bisa muncul alergi itu Tadi tiap orang? temannya Mbak Ina alergi Lanjut teh. lagi. Oh ya. Ada yang teh, tempe apa gitu Oke. kan lucu-lucu. Jadi sebenarnya yang rentan menyebabkan alergi adalah makanan yang mempunyai bentuk protein yang besar. Lebih dari 5.000 Dalton namanya ya kalau di kedokteran itu ya. Jadi contohnya ikan, udang, kepiting Iya, itu ya, yang macam susu, cumi. telur ya, Oh. cumi ya, seafood, kacang ya. Itu sering menyebabkan kejadian alergi. Tetapi semua makanan sebenarnya bisa menyebabkan reaksi alergi tanpa harus berprotein besar. Cuman memang kejadiannya lebih Secara, kecil. Ya, contohnya saya mempunyai pasien alergi nasi itu ada 3 orang. Ya Allah. Oke. Kemudian ada yang alergi sama rambutan, ya. Jadi apa yang bisa menyebabkan alergi? Semua ini bisa menyebabkan alergi, tetapi yang paling sering menyebabkan alergi plus kedelai. Kedelai juga sering menyebabkan kejadian alergi. Makanya saya heran di Indonesia, Kalau ada anak alergi, ibu-ibu itu kalau begitu menganggap anak pertama alergi, anak keduanya langsung dikasih susunya Soya. Oh, padahal pemicu belum alergi tentu juga ya Belum dok ya. tentu, terutama pada anak di bawah 6 bulan, 50% masih ada Wah. kejadian alergi soya. Ini penting sekali ini informasi ini ya. Jadi belum tentu itu solusi ya dok ya berarti ya. Tentu, jangan-jangan anaknya nggak alergi tapi dikasihnya soya, Ya. nggak berani nggak mau ngasih asinya karena takut didietkan. Oh. Jadi konsultasilah yang tepat dan benar ya, karena kedelai pun itu juga bisa memicu alergi kalau memang Karena anak memiliki itu sumber protein tersebut. tinggi. Betul, Ya. Makanya turunannya tempe, tahu dan teman-temannya itu nggak bisa diberikan juga Ya ya kalau dok. sudah alergi terhadap Kedelai? ya nggak bisa turunannya, termasuk kecap yang enak itu juga nggak bisa. Kacang nggak ada yang nomor 2. Yuk. Oke, baiklah. Seru banget nih ya kita dapat informasi ini ya. Nah, itu tadi makanan-makanan yang memang wajar sih kalau habis makan ini suka bengkak-bengkak bibirnya gitu kan. Itu reaksi yang cepat ya kadang-kadang ya dok ya. Itu maaf penyebabnya karena genetik atau memang tiap anak itu berbeda dok? Betul. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang paling penting dalam kejadian alergi. Pertama, adanya bakat atopi ya. Jadi seseorang yang memiliki orang tua salah satu atau kedua orang tua ataupun saudara kandung yang mempunyai alergi, maka kemungkinan dia memiliki alergi itu lebih besar dibandingkan seseorang yang tidak mempunyai keturunan lini pertama sebutannya ya, orang tua dan saudara kandung itu dengan alergi. Jadi ada genetiknya. Yang kedua adalah lingkungan, pengaruh daripada lingkungan saluran cerna ya. Jadi di saluran cerna itu
ada yang disebut kolonisasi bakteri baik. Nah, bakteri baik ini sering rusak kolonisasinya dengan misalnya pemberian antibiotik yang berlebihan ya. Nggak waktunya sakit kena antibiotik, orang tuanya ke apotek beli antibiotik sendiri ya. Hati-hati kalau mempunyai bakat alergi, bisa timbul gejala alergi setelah lama anaknya sembuh terus dia kasih antibiotik. Oh, ini batuk pilek, wah ini lagi musim nih, teman-temannya semua ke dokter dapat antibiotik, ya udah anak saya kasih antibiotik. Ternyata yang dibunuh bukan kuman yang sakit, karena nggak ada yang kuman yang sakit, yang dibunuh kuman sehat, maka bisa timbul gejala alergi. Dan yang terakhir ya harus ada alergennya. Kalaupun misalnya lingkungannya tidak baik, kemudian ada genetik tapi nggak ada alergennya, ya nggak timbul gejala alergi gitu. Wow, oke. Ini terjadi saya alergi kalau makan pindang tuh bibir saya langsung bengkak. Tapi kakak saya enggak. Ibu saya Ya, enggak. tidak sama ya, mungkin Iya. satu keluarga Ya, itu ya, betul, berbeda-beda. beda-beda. Heeh. Jadi itu saya kalau ada pindang, wah sudah. Dan itu harus diingat seumur hidup ya, Dok ya. Apalagi Jangan bengkak, Dok. apalagi bengkak itu termasuk reaksi yang cepat. Reaksi cepat itu bisa yang menimbulkan kematian itu. Oh, hati-hati loh sayang, udah makan yang lainnya aja ya. Makan lainnya aja. Tapi pindang enak ya. Oh, enak Dong, banget. jadi tidak bisa makan dong. Ya udah, itulah keadilan yang Iya. yang suka pindang biar habis pindangnya, yang nggak suka ya boleh. Kakak saya Suka. favorit Nah, banget pindang. biar Jadi sekeluarga masih tuh adil jatah makannya. saya. Jadi saya untuk kakak saya. Nah, itu Kita mau jeda dulu mungkin? Ya, sahabat Merkuri, untuk Anda yang ingin bergabung bertanya bersama dengan Dr. Zahra Hikmah, sahabat, berkaitan dengan alergi makanan pada anak, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 562 0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173009. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Ya, di edisi hari Rabu ini sampai di 6 Juli 2022 ya, dengan tema alergi makanan pada anak bersama dengan Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan ahli alergi imunologi, sahabat. Karena tentunya tema ini baru pertama kali kita bahas, jadi banyak hal yang baru kita ketahui bersama. Betul, dan kita terkagum-kagum dengan Iya. informasinya ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi catatan, menjadi informasi yang penting, yang baik buat seluruh sahabat Merkuri, bisa disampaikan ke keluarga sekitar atau akan kejadian di rumah Anda sendiri. Oke, kita tadi membahas terakhir tentang bahan-bahan makanan ya, Dok ya. Termasuk juga bahan-bahan obat-obatan juga bisa memicu alergi ya, Dok ya. Natrium apa gitu, terus gin-gin gitu-gitu juga bisa ya. Biasanya kan dokter-dokter memberikan resep, ketika diberikan ada reaksi gitu. Nah, batuk atau apa itu? Ya, jadi ada yang disebut dengan alergi obat. Alergi obat itu banyak gejalanya, malah lebih luas dibandingkan alergi makanannya. Salah satunya yang tadi sempat kita ngobrol pas off ini ya, Iya. bahwa minum obat, Mbak Ellen minum obat, ternyata langsung sesak. Iya, Nah itu batuk-batuk. Nah itu namanya anafilaksis, cenderung ke arah anafilaksis ataupun asma misalnya. Itu juga bisa merupakan reaksi alergi obat. Nah yang paling ditakutkan adalah kalau dia selain shock anafilaksis adalah Stephen Johnson syndrome namanya. Apa itu? Jadi habis minum obat, kemudian mulai wajahnya merah ya, mulai demam, kemudian ke dokter, biasanya dikasih obat yang lain lagi, selesai itu lama-lama akhirnya kulitnya mengelupas. Nah itu namanya Stephen Johnson syndrome. Itu kita dari Sutomo sering dapat kiriman seperti itu. Oh, itu karena salah zat yang masuk ke dalam tubuh itu tadi Ya tuh. betul, dari obatnya. Jadi memang ini mesti dicatat ketika anak-anak kecil itu kan belum tahu nih, mamanya mesti ingat zat apa, nanti pas suatu saat masuk ke rumah sakit atau opname mesti diingat-ingat betul alerginya apa, biar nggak terulang ya, Dok. Kasihan kalau terulang Ya, begitu. jadi seharusnya kalau misalnya memang ada gejala alergi, kalau misalnya dia minum obat gejala alergi itu dicatat paling tidak kalau ada anak-anak pakai KIA-nya itu, buku KIA-nya itu atau buku Dicantumkan. dari rumah sakit, buku catatan rumah sakit itu ditulis. Karena apapun yang mengandung hal yang sama akan menyebabkan alergi sampai dia dewasa. Dewasa, dan itu terbawa terus ya. Oke. Kita kembali pengen tanya nih ya, Yanti ya. Iya. Ngeceknya alergi itu gimana Nah. sih? Kalau zaman dulu katanya nih dicocok-cocok apa, ditusuk-tusuk gitu, mesti ke lab gitu. Sampai sekarang masih. Oh, masih begitu? Nggak ada cara lain ya, Dok ya? Jadi itu gimana, Dok? Jadi sebenarnya kalau alergi makanan itu ada beberapa metode ya, karena alergi makanan sendiri ada yang melalui
sistem imun IgE, imunoglobulin E, ada yang tidak melalui sistem imunoglobulin E. Nah, yang melalui sistem imunoglobulin E itu bisa ditusuk-tusuk yang tadi itu atau namanya skin prick test atau pemeriksaan imunoglobulin E spesifik namanya. Jadi misalnya kita pengen tahu apa jika alergi kacang melalui IgE, itu dicek melalui ambil darah ya, bukan ditusuk. Tapi kalau ambil darah itu lebih mahal, biasanya kalau yang ditusuk lebih murah ya. Tapi tetap setelah ada hasil, kita tetap kembali lagi ke awal, yaitu melalui diet eliminasi namanya, kemudian diprovokasi. Artinya gini, misalnya orang tua itu menganggap bahwa anak saya kayaknya alergi telur, ini orang tua yang aware ya. Nah, saya alergi telur. Maka kalau mencurigai itu, kalau saya tanpa melalui pemeriksaan tusuk ataupun pemeriksaan ambil darah yang menyakiti ya, kemudian yang kedua juga menghabiskan uang ya, maka lakukan yang namanya eliminasi. Jadi anaknya dihindarkan dari telur dan apapun yang mengandung telur selama kurang lebih 3 minggu. Nah, apa yang terjadi setelah 3 minggu? Kalau misalnya masih ada gejala, berarti kemungkinan besar bukan telur penyebabnya ya. Atau yang kedua, dia alergi telur tetapi ada alergi yang lainnya. Maka kalau tidak ada gejala, masih belum tentu alergi telur. Kita tunggu setelah 3 minggu tidak ada gejala, kemudian kita cobakan lagi makan telur setiap hari. Kalau ada gejala, setelah tidak ada gejala saat diet eliminasi, kemudian waktu dikasih lagi ada gejala, maka namanya kemungkinan ya memang alergi terhadap telur protein telur tersebut. Jadi ibu-ibu dan atau orang tua ya mesti cermat ya, mengamati, pakai itu tadi caranya 3 minggu itu sudah jadi tolok ukur ya dok ya? Ya sebenarnya 2 sampai 4 minggu, tapi kalau saya ambil rata-rata aja 3 minggu. 3 minggu baru dicobain lagi sekali, tes muncul nggak gitu, kalau nggak muncul berarti aman, kalau muncul berarti ya memang betul gitu. Makan tersebut. Ya butuh waktu sih gitu, tapi ya sabar aja, mudah-mudahan anaknya juga bisa mengikuti gitu. Nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mbak atau Ibu Siska ini ya. Benarkah pada ibu yang memiliki riwayat alergi makanan, terutama pada saat hamil, alergi pada makanan tertentu, anaknya itu akan menderita alergi pada bahan makanan yang sama, dok? Oh ya. Jadi gini, yang diturunkan itu adalah sifat alerginya Bu Siska ya. Jadi bukan jenis bahan makanan apa yang menyebabkan alergi ataupun gejala alerginya. Nah, jadi kurang pas itu ya. Tetapi misalnya ibunya alergi makanan tertentu, kemudian anaknya setelah lahir itu alergi makanan tertentu, itu mungkin anaknya pada saat ibunya hamil juga mengalami sensitisasi makanan yang sama, atau terjadi reaksi perkenalan antara imunnya dengan makanan yang sama, maka terjadi reaksi yang sama. Jadi belum tentu Bu Siska. Jadi bisa aja sekarang ibunya alergi telur, anaknya alergi susu sapi, bisa. Cuman yang bakatnya ya, yang jelas ada bakat alergi gitu ya, betul, dok. Tapi ya. untuk yang sama mungkin tidak. Tidak selalu. Nah, ini juga saya sempat baca, dok, terkait dengan banyaknya mitos berkaitan dengan alergi. Kalau makan makanan yang menyebabkan alergi, misalnya dikasih makanan alergen tersebut, itu akan bisa mengurangi alergi. Nah, itu Bisa kebal katanya gitu. Coba kasih aja terus, nanti lama-lama tuh bisa. Iya, aku juga dengar itu. Gimana dok? Jadi tepat sekali. Tetapi ya, ini ada Terkontrol ya, tetapinya Dok, ya, gini ya. Kita tahu bahwa beberapa makanan itu bisa timbul reaksi kebal, atau kalau kita sebut di kedokteran itu toleransi terhadap makanan tersebut ya. Tapi ada beberapa kerugiannya, banyak ya, bukan beberapa, banyak kerugiannya pada saat kita tetap memberikan makanan alergi pada anak yang memang sudah alergi makanan. Yang harus kita ingat, anak di bawah 3 tahun adalah anak yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, di mana kita tahu 1000 hari pertama merupakan hal yang sangat penting dari tumbuh dan kembang seorang anak. Sehingga kalau kita tetap memberikan makanan alergi, maka akan terjadi reaksi sakit pada anak. Dan itu akan mengganggu asupan dari si anak ya, dimana kita tahu kalau anak misalnya dia merasa tiap diminumin telur, dimakanin telur dia sakit perut, maka dia tidak mau makan atau menjadi picky eater ya.
Atau kemudian dia sakit, dia tidak bisa tidur malam, maka pertumbuhannya juga terganggu, anaknya menjadi lebih pendek, berat badannya juga tidak bertambah. Nah, apakah kita mau meresikokan anak-anak menjadi seperti itu? Tentunya saya pikir mitos itu memang bukan mitos sebenarnya ya, memang akan timbul kebal, tapi tetap kita harus memperhatikan tumbuh kembang sehingga kita harus menjaga supaya anak tidak terjadi reaksi alergi. Kemudian yang kedua adalah bila reaksi alergi itu ringan masih aman ya. Tapi kalau kita berikan terus-menerus kemudian timbul gejala reaksi alergi berat, jangan sampai kita menyesal setelahnya ya. Karena penyesalan selalu datang terlambat ya. Kalau di depan pendaftaran itu namanya, registrasi. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu pada saat anak itu menderita alergi, misalnya alerginya asma, kita teter terus, maka bisa timbul komplikasi daripada gejala alergi. Salah satunya adalah misalnya remodeling daripada saluran nafas. Jadi saluran nafasnya menjadi tidak lagi lentur, ya, anaknya gampang ngos-ngosan. Itu nggak bisa kembali normal. Iya, sayang aja ya. Mungkin bisa dicoba, tapi lihat situasi kondisi anak. Kalau emang ya jangan dipaksakan begitu ya dok ya. Udah banyak makanan kok. Iya, yang lain itu banyak pilihan. Nah, ini kita juga mau konfirmasi kembali dok berkaitan dengan terutama untuk pemberian ASI. Apakah benar kalau anak kurang ASI itu akan rentan terkena alergi dok? Jadi ini sering ya pasien ke praktek tuh bilang, dok ini kalau anak saya itu alergi gini berarti ASI-nya nggak boleh dikasih ya dok? Iya, saya kasih langsung susu formula. Wah, keliru besar itu ya. Jadi dari banyak penelitian ASI itu bisa mencegah kejadian alergi dini ya. Alergi dini itu maksudnya alergi yang timbul sebelum 6 bulan pertama itu bisa dicegah dengan pemberian ASI. Dan kalaupun misalnya ada alergi pun, maka anaknya bisa diberikan tetap ASI, tetapi ibunya yang didietkan terhadap makanan. Jadi jangan dihentikan ya. Tetapi ibunya didietkan terhadap makanan tertentu tersebut yang dia curigai sebagai alergi dengan tetap melalui diet eliminasi, kemudian provokasi. Dan setelah itu ibunya nyusuin seperti biasa. Dan harus diingat bahwa kalau ibu menyusui kan butuh makanan banyak. Jadi jangan sampai dietnya terlalu ketat ya, dietnya tetap diet yang berdasarkan logika. Misalnya ibunya bilang, saya alerginya susu sapi, ya susu sapi aja yang dicegah, ikan-ikanan boleh dulu. Ya, jadi jangan mencegah semua. Kasihan ibunya nanti, ASINya malah berkurang karena dia stres. Dia lemes sendiri nanti. Ibunya kan menjadi jadi sumbernya itu yang diatasi ya dok ya. Dan jangan lupa harus diet eliminasi, kemudian nyoba. Jangan pernah mendietkan tanpa mencoba. Oke. Iya, begitu ya Bu. Dan memang ini harus konsultasi. Jadi mungkin kalau ibu-ibu bingung, aduh mesti gimana sih, pastinya dokter akan memberikan saran-saran yang terbaik ya. Jadi nggak usah dipikir sendiri, di-sharing sama. Stres lagi aslinya nggak keluar. Iya, di-sharing sama ahlinya gitu ya. Dok, ini alergi terhadap makanan, apakah ini akan menetap atau bisa berkurang atau bahkan bisa hilang saat dewasa nanti? Ya, tadi pertanyaan yang mirip dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita itu anak kita memiliki alergi makanan, jangan khawatir ibu, pada suatu saat ada beberapa makanan itu yang memang dia menjadi tolerans ya. Makanya setiap pasien alergi itu saya minta 3-6 bulan itu mencoba. Kecuali pasien dengan alergi manifestasi berat seperti shock anafilaksis, itu nggak boleh nyoba sendiri. Harus konsultasi dulu, konsultasi aman baru nyoba, dan nyobanya di rumah sakit. Karena kalau ada reaksi langsung bisa ditangani. Betul. Iya. Jadi kalau saya suruh nyoba di rumah ada apa-apa, nanti netizen jahat itu bisa saya domain. Ini dokternya nih yang nyaranin. Iya, ini dokternya yang nyuruh nih. Aduh, iya. Dan yang itu sangat berbahaya buat anaknya. Jadi lebih baik kalau misalnya anaknya pernah alergi berat ya, misalnya kalau makan sesuatu terjadi serangan asma berat atau terjadi bengkak di tubuhnya, maka lebih baik konsultasi ke dokter dulu untuk mencoba. Tapi kalau misalnya alerginya berupa gatal-gatal ya, dan ibu merasa saya sudah menghindarkan selama 3 bulan, monggo mau dicoba lagi boleh. Percobaannya itu biasanya diberikan sedikit demi sedikit, tapi setiap hari selama seminggu. Begitu. Atau misalnya ibunya ngasih 2 hari, ngasihnya misalnya susu sapi, kasih
30 mili 2 hari, kemudian dinaikkan 60 mili, kemudian dinaikkan 120 mili. Nah, kalau sudah 1 gelas nggak ada masalah selama seminggu ya insya Allah aman. Artinya terjadi toleransi. Nah, kapan terjadi toleransi? Penelitian yang ada itu terutama terhadap susu sapi dan terhadap telur. Jadi kalau yang terhadap susu sapi itu umur 1 tahun itu sekitar 50% sudah terjadi kebal. Ya, tetapi usia 3 tahun sudah 85% sudah kebal sama susu sapi. Nah, masih ada 15% yang masih bisa alergi sampai usia 13 tahun sampai tua itu bisa. Tapi itu jarang. Tapi kalau alergi telur mungkin sekitar 6 tahun baru mulai membaik, terjadi Jadi kebal. bisa berkurang dan bisa lama-lama kebal. Oke. Gitu karena mungkin tetap dicoba diberikan tetapi ada jangka waktunya ya, Dok ya. Tidak langsung tiba-tiba kebal begitu. Nah, ini kalau Ada orang-orang tuh prosesnya gitu ya. Iya, itu apakah setiap kali muncul reaksi harus diobatin, Dok? Kata orang Jawa nggak ada obat, pakai air degan katanya, Dok. Air kelapa, Dok. Air kelapa, Dok. Air kelapa Itu bisa, hijau katanya gitu. Gimana, Dok? Kalau- Orang nyimpan sendiri kadang-kadang di rumah yang obat alergi itu. Ya kalau obat, jadi gini loh, alergi itu nggak ada obatnya. Oh, lah itu apa yang diminum biasa kalau bengkak Itu untuk mengurangi reaksi alergi. Oh, Tapi reaksinya. mengobatinya adalah dengan menghindari alergennya. itu, oke. Ya. Nah, bagaimana dengan kelapa muda? Kelapa muda juga nggak bisa ngobatin alergi. Ya, itu mitos kalau itu. Fungsinya apa sebenarnya? Nggak ada Segar. pengaruhnya ya. Jadi karena segar merasa enak tubuhnya, maka mungkin begitu ya. Iya. Jadi tidak terkait langsung dengan proses penyembuhan mungkin atau juga dilakukan menghentikan. penelitian kelapa muda dan alergi mungkin. Perlu. Tapi siapa mau ya? Nggak dikasih obat, kasih kelapa muda aja. Iya, pada aku pokoknya apa aja yang aku itu alergi gitu, beli aja degan ijo gitu katanya gitu dong. Ada itu minuman aja ya, kasih es batu enak. Nah, ini ada Baiklah. pertanyaan dari Bu Mira. Dok mau bertanya dulu waktu kecil. Saya tidak ada alergi dengan makanan seperti seafood, ikan yang diasinkan ataupun juga diasap. Tapi saat sudah beranjak besar, Dok, zaman-zaman kuliah itu mulai muncul ada rasa gatal, kemudian lama-lama bengkak. Nah, itu kenapa ya, Dok? Karena saya dari kecil itu tidak ada alergi terhadap makanan tersebut, tapi besar muncul Ujuk-ujuk alerginya. muncul. Bisa nggak gitu, Dok, dibalik, Dok? Jadi memang pada saat kecil saya nggak tahu ya, ke beberapa orang tua itu pada saat saya tanya saya nggak pernah alergi kok. Ternyata pas dia datang bilang, Dok, katanya ibu saya waktu saya kecil itu saya sering menderita eksim susu ya. Jadi yang paling sering itu pada waktu bayi itu ada alergi yang berupa eksim susu yang biasanya umur 2 tahun menghilang ya. Nah, bisakah terjadi setelah dia makan begitu lama? Bisa, gejalanya namanya perkenalan dulu ya, dari tubuhnya itu sudah ada sebenarnya imunoglobulin E terhadap makanan tersebut, tetapi belum terjadi pelepasan daripada alergennya. Nah, alerginya ya, atau namanya degranulasi histamin itu belum ada. Nah, pada saat tertentu, misalnya ya seorang anak yang mendapatkan suntikan selama 10 hari kok nggak apa-apa, hari ke-11 dapat suntikan dia timbul gejala alergi. Nah, itu ada perkenalannya dulu ya. Biasanya yang saya tahu itu yang jarang makan ya, misalnya gini, dulu saya makan udang sekali-sekali nggak ada apa-apa, tapi ini kok saya makan udang kok timbul gejala. Nah, yang dulu-dulu itu adalah sensitisasi namanya. Perkenalan dulu. Nah, sekarang baru timbul gejalanya. Oh, jadi bisa begitu. Jadi tidak selalu riwayat dari kecil ya, tiba-tiba muncul pada saat dewasa. Jadi, Baru muncul. Karena dulu belum sering aja makannya. Iya kali ya, mungkin yang Sekarang udah mampu makan banyak. Iya, dosisnya ini sudah berapa gram ini? Ya, akhirnya melebihi protein dari 5.000 Dalton tersebut. Ya, Iya, siapa tahu begitu. Dulu kecil, porsinya kecil soalnya. Jangan gitu ya, Kak. berlebihan itu yang Artinya riwayat itu tetap ada ya. Iya, di- biasanya ada. Oke, baik. sebenarnya sudah ada bakatnya gitu. Iya, ada bakat alergi dan itu tercetus saat ini. Nah, Iya. itu sahabat ya, dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, sebelum kita ke sesi yang terakhir, karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini rasanya 1 jam itu tidak cukup kalau untuk membahas hal-hal seputar yang ada di dekat diri kita ya, untuk Keluarga kesehatan kita. ya sahabat, keluarga kita. Dan
tema untuk kali ini, untuk Anda mungkin yang ingin bergabung, sahabat, di line telepon 562 0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp message 8173096. Tema kita adalah alergi makanan pada anak, ya. Jadi tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Tapi sebenarnya tadi sudah terjawab, tapi saya bacakan ya. Untuk Bu Dina menanyakan apakah ada obat yang tepat untuk mengobati alergi makanan pada anak-anak, Dok? Nah, tadi kan sudah terjawab ya, sebenarnya alergi tidak ada obatnya. Tapi mungkin diingatkan kembali iya, bagaimana cara untuk solusinya, Dok, mengatasi selain juga konsul ke dokter gitu. Karena orang tua barangkali baru punya satu anak, belum ada pengalaman dan sebagainya, Dok. Betul. Jadi gini Bu Nina ya, begini. Ulang dari awal ya. Yang namanya alergi adalah reaksi berlebihan dari tubuh terhadap suatu zat tertentu. Di mana reaksi tersebut akan terlalu timbul saat ada zat tersebut pada si anak, ya, masuk ke si anak. Nah, untuk mengatasinya, terapi kausatifnya namanya ya. Terapi penyebabnya adalah dengan penghindaran alergen yang sudah dipastikan menyebabkan alergi. Nah, mengurut ke belakang, kalau ada seorang anak alergi kemudian Bu Dina misalnya curiga anaknya alergi makanan tertentu, maka lebih baik Bu Dina hindarkan selama 3 minggu. Kalau tidak ada gejala, dicoba lagi. Kalau dicoba lagi ternyata timbul gejala, maka namanya memang anaknya reaksi alergi terhadap zat tersebut. Apakah ada obatnya? Tidak ada. Obatnya hanya dengan melakukan avoidance sampai timbul tolerance, sampai timbul kebal terhadap makanan tersebut. Apakah boleh diberikan terus? Boleh, monggo, kalau itu pilihan dari ibunya atau ayahnya. Tapi harus diingat bahwa kalau anak sakit maka ada gangguan tumbuh kembang kalau sering sakit. Maka yang saya sarankan adalah hindari kalau sudah tahu alergi, berikan obat secukupnya ya, karena obat-obatan itu hanya menghilangkan gejala saja, bukan menyembuhkan alergi gitu. Nah, ini pertanyaan lagi dari Bu Ida, Dok, apakah melakukan tes lab itu dibutuhkan untuk mengetahui alergi pada anak sejak dini? Maksudnya gimana? Anaknya nggak alergi mau dites lab? Ya. Nggak perlu Ibu. Iya, untuk mengetahui ya. Mungkin ini yang perlu. baru anak satu, Ya, belum khawatir gitu kali ya. Nggak usah, nggak perlu. Jadi tidak wajib ya, Dok? tidak untuk wajib. melakukan- Nanti kalau baru timbul- bukan tidak wajib lagi, tidak perlu. Kalau nggak ada gejala alergi, kalau ada gejala alergi ke dokter aja, atau kalau ibu mau yang sederhana ya eliminasi aja, nggak usah lab-lab. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya Ibu Rida selama anak tidak menunjukkan gejala alergi. Betul. Ya. Iya. Nah, Ada lagi pertanyaannya? ya itu pertanyaan dari Bu Ida. Oke, cukup. Nah, ini kita di sesi terakhir pengen dapat nih pesan-pesan sehat betul. buat ayah bunda. Memang pemicu alergi tadi adalah protein yang berlebihan. Apakah anak-anak sudah harus didietkan dari sekarang atau bagaimana, Dok, sebaiknya untuk menghindari supaya tidak terkena alergi atau pesan-pesan lainnya terhadap keluarga? Baik, untuk ayah bunda yang sudah memiliki bakat alergi, artinya orang tuanya, dan mempunyai anak ya, jadi anaknya akan memiliki alergi juga kalau ayah bundanya punya alergi. Maka yang pertama, pastikan anak mendapatkan ASI eksklusif. Ya, ada 2 teori, bisa mendapatkan 6 bulan. Tapi kalau yang di alergi biasanya 4 bulan harus mulai mencoba makanan yang tinggi alergi malahan. Tapi ini masih kontroversi. Tapi paling tidak ibu harus ASI eksklusif. Jangan tambahkan susu formula kecuali memang ada indikasinya, dan itu pun harus konsultasi ke dokter ya. Karena ternyata ASI bisa mencegah kejadian alergi. Kedua, apabila memang anak sudah alergi tetapi alerginya ringan dan ayah bundanya itu sudah aware apa penyebabnya alergi, mungkin bisa dilakukan eliminasi sendiri terhadap makanan yang penyebab alergi. Misalnya telurnya dieliminasi, tapi jangan lupa yang namanya eliminasi itu termasuk produk pembuatnya. Roti, ya. Roti, biskuit, mie, ya, Oh, dihindarkan iya, selama 3 minggu. Setelah 3 minggu kalau tidak ada gejala bisa dicoba. Kalau memang ada gejala setelah nyoba baru kita bisa bilang alergi. Jangan pernah menghindarkan tanpa melakukan eliminasi dan provokasi. Ya. Kemudian yang ketiga, pada saat kita melakukan penghindaran setelah mengeliminasi itu, kita sudah tahu ini alergi telur, maka berikan asupan sesuai dengan yang dihindarkan. Misalnya telur,
telur itu bisa digantikan dengan daging. Jadi berikan protein yang sesuai Pengganti ya. sebagai penggantinya sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Nah, iya. Dan yang terakhir, apakah pada anak alergi tadi udah ditanyakan ya bisa jadi kebal? Bisa kebal, tetapi kita harus ingat bahwa anak yang sering sakit maka akan terjadi gangguan tumbuh kembang ataupun ada kerusakan daripada alergi yang tidak akan bisa diulang kembali dalam kehidupannya. Maka sebaiknya atasi alergi dengan mendeteksi secara dini, kemudian menghindarkan kalau bila memang benar alergi dan mencoba setiap 3-6 bulan. Itu saja. Ya. Ini sebenarnya kita sudah berada di akhir sesi, tapi ada penelpon yang masuk. Kita sapa. Selamat siang, Merkuri. Halo. Ya, sepertinya terputus, tapi terima kasih sudah bergabung di sesi terakhir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Karena memang tema alergi ini belum pernah kita bahas sebelumnya, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa Para sahabat tertampung yang ya. pengen Sahabat bertanya Merkuri, juga mungkin ya. next time kita akan ngobrol lagi ya, Dok. Alergi pada dewasa. Nah, terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sudah bergabung bertanya di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi hari ini di 6 Juli 2022 di tema alergi makanan pada anak bersama dengan Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Karena waktu sudah tidak banyak, sahabat, sudah pukul 12 ya, jadi sudah waktunya kita akhiri Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan tentunya Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini akan hadir menemani Anda setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang selama kurang lebih 1 jam. Kita menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan juga informasi seputar kesehatan. Semoga tema kali ini bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua, sahabat baru kita. Oh, ternyata ini baru kita paham ya, sahabat baru kita mengerti, dan ini tentunya bisa Anda sharekan juga terhadap keluarga ataupun juga teman-teman terdekat supaya lebih banyak masyarakat yang teredukasi seputar kesehatan ini, sahabat. Waktunya saya harus pamit dari Perjalanan Rumah Sehat Surabaya, dan stay safe, stay healthy, be happy, Santa Lestari, dan juga Ya, saya Ellen Pratiwi. Terima kasih juga untuk Dr. Zahra yang sudah hadir, dan juga Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sehat Radio Merkuri. Anda bisa simak juga di lain waktu untuk bisa sharing juga ke keluarga Anda channel YouTube dari Merkuri di @radiomerkuri96. Oke, sampai ketemu lagi sahabat Merkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam.